Tapi kalau aku nggak ambil ini, restoranku bakal tutup, Pak. Pelangganku datang setiap hari. Aku nggak bisa kehabisan kerang. Aku mengerti kesulitanmu, Agus. Tapi ingat, kesehatan orang lain itu tanggung jawab besar. Kalau kamu sampai bikin mereka sakit, dosanya nggak cuma di dunia, tapi sampai di akhirat. Kalau aku ambil ini, restoranku bakal terus jalan. Tapi kalau nggak aku ambil, semuanya bisa hancur. Marvelous, luar biasa banget. Aku nggak nyangka restoran kita bakal sesukses ini. Lihat aja, hampir semua meja penuh orang-orang, sampai rela antri di luar. Iya Pak, bahkan hari-hari biasa rasanya kayak akhir pekan. Kalau pas hari libur orang-orang sampai rebutan kursi. Kita bener-bener lagi hits banget. Hahaha, ini bukan cuma hits, Dina. Ini namanya viral. Kamu perhatikan deh, mereka nggak cuma datang sekali, mereka balik lagi dan lagi. Semua karena rasa yang kita tawarkan beda dari tempat lain. Ridwan, semua lancar kan? Lancar Pak, tapi kerang kita udah hampir habis. Kalau terus ramai ini, kita butuh stok tambahan yang banyak. Tenang, besok aku urus pasukannya. Nggak boleh ada satupun pelanggan yang kecewa gara-gara kita kehabisan. Agus, ini gila, restoranmu jadi topik pembicaraan di mana-mana. Media sosial penuh sama orang yang posting soal kerang tumpah ini. Apa rahasianya? Cita rasa dong Pak, rasa itu yang bikin mereka nggak bisa lupa. Tapi ini bukan kerja saya sendiri, tim saya luar biasa. Aku setuju, kamu punya banyak tim hebat. Tapi aku tahu juga kamu punya visi besar. Restoran ini bisa jadi warisan besar kalau terus dijaga kayak gini. Ini baru permulaan. Aku mau restoran ini nggak cuma dikenal di kota ini, tapi sampai keluar daerah, bahkan luar negeri. Bapak sama ibu investor ini tenang aja, semuanya saya yang urus kok. Pak, masa iya semua kios kosong? Biasanya saya ambil banyak dari sini tiap minggu. Pak Agus, cuaca lagi nggak mendukung. Nelayan nggak ada yang melaut, ombak tinggi, bahaya. Lihat aja nih, lapak saya kosong kan, ikannya cuma dikit. Tapi saya butuh kerang Pak. Banyak pelanggan saya nunggu menu kerang tumpah. Kalau nggak ada, restoran saya nggak bisa jalan. Kalau mau coba cari, langsung ke nelayan. Mungkin ada sisa tangkapan, tapi itu pun belum pasti. Hasan, aku butuh bantuanmu. Kamu masih bisa kirim kerang ke aku kan? Aku juga lagi susah. Semua nelayan di daerah aku berhenti melaut. Cuacanya nggak aman buat mereka. Aduh, aku nggak bisa nunggu lama Hasan. Restoranku penuh setiap hari. Kalau aku nggak punya kerang, aku bakal kehilangan pelanggan. Aku nggak boleh kehabisan. Aku ngerti, tapi untuk sekarang aku beneran nggak bisa bantu. Mungkin kamu harus cari alternatif lain. Alternatif lain? Apa maksudnya? Gak mungkin aku tutup restoran cuma gara-gara ini. Kerangnya banyak banget di sini, tapi tempat ini dekat pembuangan limbah. Kelihatannya sih bagus, tapi ini aman gak ya? Agus ya, yang punya restoran kerang tumpah viral. Kamu ngapain di sini? Lagi cari kerang ya? Iya Pak, restoranku lagi butuh stok kerang, tapi aku lihat kerang di sini cukup banyak. Aman buat dimakan kan Pak? Enggak Agus, kerang di sini udah tercemar. Limbah dari pabrik itu udah lama merusak laut di sini. Aku juga udah berhenti mengambil kerang dari sini sejak beberapa tahun lalu. Tapi kalau aku nggak ambil ini, restoranku bakal tutup Pak. Pelangganku datang setiap hari. Aku nggak bisa kehabisan kerang. Aku mengerti kesulitanmu Agus, tapi ingat, kesehatan orang lain itu tanggung jawab besar. Kalau kamu sampai bikin mereka sakit, dosanya nggak cuma di dunia, tapi sampai di akhirat. Kalau aku ambil ini, restoranku bakal terus jalan. Tapi kalau nggak aku ambil, semuanya bisa hancur. Bu, kerangnya enak banget. Ini cuka ini, sausnya manis-manis pedas. Iya, makan yang banyak ya nak. Tapi pelan-pelan ya, jangan buru-buru. Nanti malah kepedesan loh. Iya ibu, tapi beneran ini kerang terenak yang pernah dimakan bu. Nanti kita beli lagi ya. Iya, nanti kalau kalian suka, kapan-kapan kita kesini lagi ya. Tapi habiskan dulu yang ada di meja ini. Selamat sore Ibu, apa semuanya baik-baik saja? Hidangannya cocok di lidah? Wah, bagus. Makanannya bukan cuma cocok, tapi enak banget. Anak-anak saya senang banget kalau makan di sini. Terima kasih Bu, itu tujuan kami, bikin pelanggan bahagia. Kalau ada yang kurang atau butuh apa-apa, langsung bilang aja. Kami ingin semua tamu merasa puas. Bu, perut ini kenyang banget. Tapi kok perut ini rada sakit ya?
Sakit gimana nak? Kamu makan kebanyakan ya? Jangan-jangan kamu makan terlalu cepat tadi. Enggak ibu, ini nggak tahu, tapi rasanya nggak enak. Minum air dulu, mungkin kamu cuma kaget aja. Kalau nanti masih sakit, kita pulang ya. Kamu bisa istirahat di rumah. Pak, kamu bisa cepat pulang nggak? Rini sama Aldi sakit, kayaknya parah banget. Ibu takut. Sakit apa bu? Aldi sama Rini kenapa? Aku nggak tahu, perutnya sakit terus, badannya panas. Aku nggak tahu harus ngapain. Yang parahnya sih si Rini, Pak. Oke, aku langsung pulang sekarang. Aku tunda aja lemburnya. Siap-siap ya, kita bawa mereka ke rumah sakit. Rini, sabar ya nak. Sebentar lagi kita ke dokter. Aldi, kamu juga tahan dulu ya. Ibu tahu kalian pasti kesakitan. Ya Allah, kenapa sama anak-anakku? Rini lebih parah. Aldi juga udah mulai sakit. Ayo, kita bawa sekarang. Jangan tunggu lagi. Menurut Pak Budi, hasil tesnya menunjukkan bahwa anak Anda mengalami keracunan logam berat. Keracunan? Tapi dari mana dok? Mereka cuma makan makanan biasa kok. Kemungkinan besar dari makanan laut. Apa anak-anak baru saja makan hidangan seperti kerang atau ikan? Iya, mereka makan di restoran kerang tumpah viral tadi sore. Restoran itu terkenal bagus, makanannya enak. Masa iya karena itu sih? Terkadang makanan laut bisa tercemar logam berat kalau asalnya dari perairan yang tidak sehat. Kami perlu melakukan perawatan intensif untuk anak Anda, terutama Rini. Kondisinya lebih serius. Ya Allah, kenapa ini harus terjadi? Anak-anakku nggak pernah sakit seperti ini. Andi, lihat ini. Dalam sebulan terakhir banyak laporan keracunan makanan. Sebagian besar katanya dari makanan laut. Iya, aku juga dengar restoran terkenal itu kerang tumpah viral katanya jadi salah satu tempat yang diduga. Aku rasa ini perlu ditelusuri lebih jauh. Kalau benar restoran itu sumbernya, harus ada tindakan. Kamu mau mulai dari mana? Aku coba wawancarai beberapa korban dulu. Kalau mereka makan di sana, itu bisa jadi petunjuk awal. Selamat pagi, Bu Nur. Saya Hasan, jurnalis dari Surat Kabar Lokal. Saya dengar anak-anak ibu keracunan makanan. Apa saya boleh bertanya beberapa hal? Ini tentang apa Pak Hasan? Saya sedang menyelidiki dugaan keracunan makanan laut di restoran. Informasi dari ibu mungkin bisa membantu. Baiklah, mari masuk. Apa kalian gak lihat apa yang terjadi? Nama restoran kita ada di mana-mana, tapi bukan karena hal baik. Ini buruk, sangat buruk. Pak Agus, tenang dulu. Saya paham situasinya sulit, tapi kita masih bisa kendalikan ini. Media cuma cari sensasi. Kalau kita bikin pernyataan resmi yang kuat, mereka pasti akan berhenti. Pernyataan aja nggak cukup, Pak. Media itu punya sifat gigih. Mereka nggak akan berhenti sampai dapat bukti yang kuat. Kalau kita nggak hati-hati, mereka bisa bongkar semuanya. Kalau begitu buat mereka berhenti, cari tahu siapa saja sumbernya. Bayang mereka untuk tutup mulut. Apapun caranya, aku nggak mau nama restoran ini rusak lebih parah. Pak, ada satu opsi lagi. Kita bisa memanipulasi data bahan baku. Kita katakan bahwa kerang kita aman, lengkap dengan sertifikasi dan laboratorium. Meski palsu, kalau masyarakat percaya, situasi bisa kita kendalikan. Lakukan, tapi pastikan rapi. Jangan sampai ada satu jejak pun yang bisa dihubungi ke aku. Paham? Saya urus semuanya, Pak. Jangan khawatir. Ibu Nur, terima kasih sudah datang ke sini. Kami tahu ini pasti berat untuk ibu, tapi masyarakat ingin mendengar langsung dari ibu tentang apa yang terjadi. Anak-anak saya, Rini dan Aldi, mereka sehat, ceria, dan selalu membawa kebahagiaan di rumah. Tapi semuanya berubah setelah kami makan di restoran itu. Restoran kerang tumpah viral. Iya, setelah makan di sana mereka mulai sakit. Dokter bilang mereka keracunan logam berat. Saya nggak pernah membayangkan hal seperti ini terjadi. Rini yang paling parah. Dia kesakitan selama 2 hari. Lalu dia nggak selamat. Aldi menyusul beberapa hari kemudian. Saya kehilangan semuanya. Anak-anak saya meninggal karena keserakahan seseorang. Apa ibu memiliki pesan untuk pemilik restoran atau pihak berwenang? Untuk Pak Agus, kalau Anda masih punya hati, tolong akui kesalahan Anda. Jangan ada lagi orang yang jadi korban. Dan untuk pemerintah, tolong lebih tegas mengawasi. Jangan biarkan keluarga lain kehilangan seperti saya. Kita semua turut berduka cita atas kehilangan anak ibu. Semoga ada keadilan untuk keluarga ibu dan semua korban lainnya. Kami di sini untuk menuntut keadilan bagi para korban. Tidak ada bisnis yang boleh mengorbankan nyawa manusia demi keuntungan. Hukum.
Pak, mereka semakin banyak. Kalau terus begini kita bisa habis. Tindakan apa yang harus kita ambil? Kalau aku keluar, mereka bakal habisin aku. Nur sudah bicara, wawancaranya kuat, tapi itu belum cukup. Kita perlu data tambahan untuk menekan pemerintah. Kalau kita bisa dapat bukti kerang dari pembuangan limbah itu, kasus ini selesai. Kita udah dapat info soal lokasinya. Bukti itu ada di berkas bukti transaksi kerang dari tempat limbah. Kalau kita bisa menyelinap masuk, kita bisa dapat bukti itu. Kita harus coba, ini bukan soal risiko, ini tentang keadilan untuk mereka yang sudah jadi korban. Ini semua salahmu. Bukannya mereda, situasi malah makin parah. Pak, kalau terus begini, restoran ini nggak akan bertahan. Kita harus buat pernyataan resmi atau menyerah, Pak. Andi, kita harus menyelinap masuk ke dalam. Iya, San. Ayo cepat sebelum ada orang yang lihat. Ini dia, Andi. Lihat ini, laporan distribusi kerang. Lokasi asalnya tercatat di sini. Perairan dekat pembuangan limbah. Hasan, ini bukti kuat. Kita harus segera ke polisi. Iya, Agus nggak bisa kabur lagi. Terdakwa Agus, Anda didakwa atas kelalaian yang menyebabkan keracunan massal dan kematian. Ini adalah dokumen yang ditemukan oleh pihak pelapor, menunjukkan kerang berasal dari perairan tercemar limbah. Kami juga menghadirkan saksi yang akan memberikan keterangan. Ibu Nur, silakan ceritakan apa yang Anda alami. Anak-anak saya, Rini dan Aldi meninggal setelah makan di restoran itu. Mereka keracunan logam berat. Saya kehilangan mereka, dua anak yang saya cintai, karena keserakahan seseorang. Terima kasih Ibu Nur. Terdakwa, ada yang ingin Anda sampaikan? Yang mulia, saya tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Saya hanya mencoba menyelamatkan bisnis saya. Tapi saya salah. Saya minta maaf, terutama kepada korban. Baiklah, dengan begitu Agus dihukum selama 20 tahun penjara. Rini, Aldi, ibu minta maaf nak. Ibu gak bisa melindungi kalian. Ibu gak bisa jaga kalian. Maafkan ibu. Orang yang membuat kalian seperti ini sudah dihukum dengan berat. Perjuangan ibu sudah berhasil nak. Semoga tidak ada lagi korban yang jatuh. Semoga kalian tenang di sana. Ibu selalu sayang kalian, Rini, Aldi, lebih dari apapun di dunia ini. Meskipun kalian sudah nggak ada, kalian nggak akan dilupakan. Kalian akan ada terus di hati ibu, nak. Rini, Aldi, kalian nggak akan pernah sendirian. Ibu akan terus mengingat kalian sampai kapanpun. Kasus keracunan makanan yang mengakibatkan kematian dua anak, Rini dan Aldi, kini mencapai titik terang. Pemilik restoran kerang tumpah viral, Agus, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas kelalaian yang menyebabkan keracunan logam berat pada anak-anak korban. Selain itu, kasus ini memunculkan perhatian besar dari masyarakat mengenai pentingnya pengawasan terhadap makanan laut yang beredar di pasaran. Pemerintah berjanji akan memperketat pengawasan terhadap bahan-bahan makanan, khususnya makanan laut yang rentan tercemar oleh limbah industri. Mereka akhirnya mendapatkan hukuman, tapi itu nggak cukup kan? Kalian nggak bisa kembali lagi. Bapak gak nyangka bu, anak yang kita besarkan dari bayi dengan sepenuh hati harus pergi dengan cara yang tidak terduga seperti ini. Sakit bu hati bapak. Semoga orang-orang yang berjalan curang mendapatkan balasannya yang amat pedih, mau itu di dunia maupun di akhirat. Tapi setidaknya ada keadilan. Ibu gak akan berhenti sampai semuanya selesai. Ketika Anda memilih untuk mengutamakan keuntungan tanpa memikirkan nyawa, ingatlah bahwa setiap langkah yang Anda ambil memiliki dampak yang jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Anak-anak kami, mereka adalah harapan masa depan, bukan hanya sekedar angka atau statistik. Mereka adalah jiwa-jiwa yang tak berdosa, yang harusnya tumbuh dengan penuh kebahagiaan, bukan menderita karena keserakahan Anda. Anda mungkin merasa aman sekarang, tapi keadilan akan selalu menemukan jalannya. Setiap tindakan Anda adalah noda yang tidak bisa hilang begitu saja. Saya kehilangan anak-anak saya, dan saya akan terus berjuang agar tidak ada lagi keluarga yang merasakan sakit yang sama.